Kristus. Hari kita akan bicara sebuah tema teladan iman, keramahan, dan kemurahan hati dari seorang yang bernama Lydia. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, Lydia ini adalah seorang pedagang kain ungu dari kota Tiatira. Jadi kota Tiatira dengan kota Filipi itu masih satu ruas pantai, tapi cukup jauh ya Bapak Ibu Saudara. Kota ini cukup jauh, mungkin kira-kira dari Sorong sampai arah Maroke sana ya, kira-kira begitu. Dan dia adalah pedagang kain ungu. Kain ungu ini adalah kain yang mahal pada waktu zaman itu karena harus dari siput, salah satu siput yang menghasilkan warna ungu. Jadi siput yang ketika ditumbuk dia menghasilkan warna ungu. Siput ini punah saudara sekitar beberapa ribu tahun yang lalu. Namun saya pernah khotbah menjelang ditemukannya semua imam-imam yang hilang dari bangsa Israel. Jadi suku Lewi itu telah ditemukan, gennya dicari. Begitu mereka sudah ditemukan, imam-imam ini ditemukan dari bangsa-bangsa dan suku-suku yang hilang mulai kembali ke Israel. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, keajaiban terjadi bahwa di daerah Timur Tengah itu muncul siput-siput ini saudara, siput-siput yang berwarna ungu ini yang sudah punah. Karena salah satu syarat untuk imam besar menyelenggarakan ibadah di Betamikdas atau Bait Allah adalah syal berwarna ungu. Jadi syal imam berwarna ungu itu dari siput yang berwarna ungu. Itu yang ditumbuk dan itu sangat sulit saudara. Dan persyaratan dalam hukum Taurat untuk menyelenggarakan ibadah, imam itu harus ada syal itu, jubah berwarna ungu. Dan ungunya tidak boleh pakai pewarna buatan, harus dari siput itu. Dan di masa itu siput ini banyak saudara, namun harganya sangat mahal. Dan salah seorang businesswoman yang bernama Lydia, dia penjual kain ungu itu saudara. Yang menarik dari seorang Lydia ini adalah bagaimana dia adalah seorang pribadi yang menyediakan rumahnya untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Dia bukan pengkhotbah, dia bukan pembicara hebat, namun dia adalah seorang businesswoman yang mau dengan ramah menyambut penginjil, menyambut Rasul Paulus yang datang dan mendengarkan dengan begitu antusias apa yang disampaikan tentang Yesus, Sang Juru Selamat. Di pinggir sungai itu saudara, dia mendengar, dia berbicara, dia mendengar ya. Kemudian yang menarik saudara dari cerita ini adalah Lydia menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Ini adalah kota Filipi. Foto ini diambil dari Wikipedia. Jadi itu adalah daerah situs di mana Rasul Paulus membaptis Lydia dan sekeluarga. Karena pada waktu itu saudara, Paulus di hari Sabat tadi kita baca, menyusuri tepi sungai di kota Filipi, dia mencari rumah ibadat orang Yahudi dan ternyata tidak jauh dari sungai itu berkumpul ya Lydia dan rombongan keluarganya persiapan mau ibadah sinagog. Dan rumahnya Lydia lah menjadi tempat ibadah sinagog pada waktu itu. Dan ketika mereka sedang berkumpul di depan, di tepi aliran sungai, Paulus datang dan bicara tentang Yesus. Dia berbicara Yesus dari Nazaret, Yesus datang memberikan keselamatan,
juga bagi kamu orang-orang Yahudi yang tinggal di Filipi. Jadi Lydia adalah seorang yang apa? Seorang penganut agama Yahudi, bukan orang Israel. Jadi zaman itu saudara, banyak orang-orang yang bukan keturunan Yahudi, namun mereka percaya kepada Elohim Israel. Mereka juga menganut agama Israel, dan itu diperbolehkan. Ya, dan itu diperbolehkan. Dan mereka, Lydia ini luar biasa, dia menyediakan rumahnya untuk sarana ibadah bangsa Israel pada waktu itu saudara. Dan orang-orang Yahudi yang ada di Filipi, rumahnya dipakai untuk tempat ibadah. Dia adalah businesswoman yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, dia bukan seorang pembicara hebat, tapi dengan segala berkat yang dia dapatkan, dia sediakan rumahnya untuk ibadahnya orang Israel. Ya, dalam situasi itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan bekerja. Mereka mau persiapan ibadah hari Sabat, Paulus datang dan berbicara. Dan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, ketika pertemuan itu di momen mereka sedang berkumpul di tepi sungai itu, Kisah Rasul 16 ayat 14 berkata bahwa Tuhan membuka hatinya sehingga ia dapat menerima pesan Paulus, menunjukkan dengan pertobatannya buah ilahi, yaitu dia mau dibaptis Bapak Ibu Saudara, tepat di depan ya rumahnya yang ada aliran sungai itu, dan disitulah dia serahkan diri. Dan tidak hanya dia, seisi rumahnya. Dan disitulah jemaat pertama di kota Filipi yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka adalah orang Yahudi yang percaya kepada Elohim Israel, namun mereka juga menerima Injil lewat Rasul Paulus, dan pada waktu itu mereka dibaptis. Wow saudara, luar biasa. Saya lihat ini jemaat mula-mula saudara. Inilah jemaat pertama penginjilan dari Rasul Paulus di area Eropa saudara. Dari perjalanan Paulus dari Yerusalem menyusuri arah Turki dan menyusuri sampailah dia di Makedonia. Saudara lihat peristiwa, dia datang ke Makedonia, dia melihat tangan yang melambai-lambai pada waktu itu. Jadi waktu mereka mau pergi ke arah yang berbeda, tiba-tiba Paulus bermimpi. Dia melihat orang-orang Makedonia, orang-orang Filipi melambai-lambai tangan dan berkata dalam mimpi itu, "Kemarilah." Sama halnya seperti saya juga saudara dengan Ibu Gembala. Kami 20 tahun yang lalu melihat setiap kali berdoa dalam sebuah persekutuan ibadah kami, namanya True Worship Generation. Anak-anak muda yang hari-hari ini sudah luar biasa Tuhan pakai dahsyat dalam pelayanan juga di gereja-gereja. Dan waktu persekutuan kami itu ada, saya melihat orang-orang Papua melambai-lambai tangan, dan berkata, "Kemarilah." Tuhan berkata, "Pergilah, aku mengutus kamu kepada mereka." Saya melihat orang-orang Papua sama seperti Paulus melihat saudara, amin. Paulus juga melihat orang-orang Makedonia, orang-orang Filipi melambai-lambai tangan pada waktu itu. Dan dia pergi ke tempat itu. Demikian juga kami 20 tahun yang lalu kami melihat itu, dan Tuhan berbicara, "Pergilah ke Sorong, di sanalah aku akan membawa kamu menemukan orang-orang Papua. Mereka adalah raja-raja. Bimbing mereka, temukan mereka kepada rencana yang Tuhan kehendaki." Dan sejak itu saudara, saya ada di tanah ini bersama dengan Ibu, dan kami berbicara tentang rencana Tuhan bagi tanah Papua. Amin. Sama seperti Paulus, demikianlah Paulus melihat orang-orang Makedonia melambai-lambai tangan, dan buah pertama, buah sulung pelayanan Paulus di Eropa, di Asia Kecil, di kota Makedonia Filipi ini, yaitu seorang yang bernama Lydia.
Lydia dan si isi rumahnya menerima Yesus dan menjadi jemaat pertama yang didirikan oleh dasar Rasul Paulus. Saudaraku yang terkasih, luar biasa saya melihat antusias yang luar biasa dari keluarga besar Lydia. Belum cukup keluarga Lydia, saudara bisa baca pada ayat 15, pasal 16 ayat 15 melanjut ayat 16 dan seterusnya. Paulus dalam tempat ibadah itu ternyata ada seorang yang punya roh tenung. Dia usir roh tenung itu dan kemudian rohnya keluar. Namun karena roh tenung itu membuat keuntungan bagi tuannya merasa rugi karena rohnya sudah pergi, akhirnya melaporkan Paulus dan Silas dan mereka dipenjara. Saudara tahu cerita Paulus dan Silas di kota Filipi di penjara? Dan pada malam itu mereka menyanyikan puji-pujian, gempa bumi hebat terjadi dan kepala penjara itu hendak menghunuskan pedangnya untuk membunuh dirinya. Paulus berteriak, "Jangan, kami ada di tempat tidak ada yang keluar, meski belenggu penjara, meski pintu penjara terkunci." Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari itu kepala penjara menyerahkan dirinya dan dibaptis juga. Seisi keluarganya dibaptis. Dan pada waktu itu juga gemetarlah seluruh kota Filipi, sehingga mereka yang memenjarakan Paulus berkata, "Biarkan mereka pergi dari kota kita." Paulus tidak terima. Bagaimana mungkin kami tidak diadili? Kami ini keturunan warga Rum. Warga Rum itu saudara warga bangsawan Roma. Tidak boleh sembarang ditangkap. Paulus bilang tidak boleh sembarang ditangkap. Biar dorang yang penjarakan kita jemput kita keluar. Tidak bisa bebas diam-diam. Kalian harus tahu kami ini adalah warga kerajaan Romawi. Akhirnya terjadi dong minta ampun, minta maaf dengan Paulus Silas, dong keluarkan baik-baik dari penjara dan minta maaf. Dari situlah ayat 40 yang kita baca, Paulus kembali ke rumah Lydia dan bertemu dengan Lydia, menguatkan mereka, "Ayo bangun pelayanan di tempat ini Lydia. Tuhan menyertaimu dan keluargamu. Kalian adalah berita Injil yang luar biasa. Suara kemenangan Allah di kota Filipi. Apa yang kami lihat bahwa orang-orang Makedonia Filipi mengangkat tangan dan melambai-lambaikan, datanglah kepada kami." Dan mereka datang. Peristiwa Lydia ini buat kita mengerti saudara, sungguh luar biasa bahwa dampak pertobatan Lydia dengan hati terbuka, dengan menerima Yesus dan komitmen mendalam untuk membangun pelayanan di tempat itu. Kemudian Lydia juga punya keramahan yang luar biasa. Lydia ramah dengan orang baru. Dia tidak langsung merasa, siapa dia? Tidak. Mereka sambut Rasul Paulus di tepi sungai itu, mendengarkan Paulus bicara tentang Injil. Dan luar biasa, rumah Lydia dipakai sebagai tempat berkumpulnya dan ibadahnya, persekutuan yang sangat penting saudara. Dari pelajaran Lydia, kita akan belajar yang pertama, Tuhan bisa memakai siapapun saudara, melayani pekerjaannya. Tidak mesti harus berbicara khotbah di mimbar, lalu saudara dianggap sebagai seorang yang melayani Tuhan. Tidak. Melayani Tuhan ternyata bisa seperti Lydia. Apa yang Lydia lakukan? Dengan hasil jualannya, dengan segala usahanya, bisnis, kain ungu, dia mensupport pekerjaan Tuhan. Amin. Pekerjaan Tuhan disupport sehingga menjadi berkembang. Karena saudara ada seorang anak Tuhan, Bapak Yohanes Kambuaya, dia bilang kepada saya, waktu itu beliau di luar negeri dan bilang, "Pak Pendeta, saya kirim persepuluhan kami dari Australia untuk Pak Pendeta di Sorong." Ya, saya bilang terima kasih, kebetulan kami butuh keyboard. Ya, jadi keyboard kita yang pertama rusak itu sumbangan dari Pak Yohanes Kambuaya dari Melbourne. Melbourne saya bilang dari Perth.
Perth, Australia. Keyboard yang pertama rusak waktu kita di sana. Kemudian saya lapor lagi, Pak, keyboardnya rusak. Oh sudah, Pak Pendeta, dia kirim lagi. Ya, akhirnya kita beli keyboard baru lagi, yang kedua, dan dia bicara begini, saudara. Dia sampaikan, saya tidak bisa seperti Pak Pendeta menginjili, berbicara firman Tuhan, tapi apa yang saya punya, saya berikan untuk Tuhan dan gereja. Sebab saya percaya dalam penginjilan Pak Pendeta juga ada bagian saya. Amin. Luar biasa dia bilang, dalam penginjilan Pak Pendeta saya tidak bisa menginjili sampai ke mana di Papua bicara tentang firman, tapi Pak Pendeta bisa. Maka dari itu dia bilang, apa yang saya punya saya berikan buat Pak Pendeta, agar lewat Pak Pendeta berita Injil itu disampaikan, bagian saya juga ada di dalam itu. Amin. Jadi melayani Tuhan itu seperti Lydia, saudara. Amin. Jadi kalau mungkin kita tidak bisa ambil bagian, Pak Pendeta, saya ingin melayani Tuhan, saya tidak bisa menyanyi, ya, tapi saya ingin melayani Tuhan. Saya juga tidak bisa berdoa, Pak Pendeta, saya tidak lancar seperti orang lain. Tapi ketahuilah saudara, apapun yang kau lakukan untuk pekerjaan Tuhan, seperti Lydia, dia siapkan rumahnya. Setiap hari Sabat dia rapikan rumahnya, dia siapkan makanan yang diperlukan, dia siapkan segala sesuatu sarana dan prasarana ibadah itu. Dia bukan pelayan di situ, tapi dia menyediakan rumahnya. Tuhan memberkati Lydia. Amin. Cornelius dalam Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai seterusnya. Cornelius adalah orang yang takut akan Allah. Dia selalu memberi persembahan kepada orang Yahudi. Ingat baik-baik ayat 1, 2, dan 3 Cornelius dalam Kisah Rasul 10 ayat 1, 2, dan 3. Lalu pada waktu tengah hari dia melihat sebuah penglihatan, malaikat Allah datang kepadanya dan berfirman kepadanya, Cornelius, doamu dan sedekahmu, doamu dan persembahanmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau, Cornelius. Ternyata saudara, tidak hanya doa yang naik ke hadirat Allah, tapi juga persembahannya Cornelius. Doa dan persembahan Cornelius itu naik ke hadirat Allah, saudara. Amin. Jadi jangan pernah ragu-ragu untuk sesuatu dan pekerjaan Tuhan. Apapun yang kau berikan untuk Tuhan, itu akan naik bersama dengan doamu sampai ke hadirat Tuhan. Dan itu adalah pelayanan, saudara. Waktu kita ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, kita ambil bagian dalam memberi dan mendukung pekerjaan Tuhan. Doa dan sedekahmu, kata Tuhan, doa dan persembahanmu, kata Tuhan, doa dan dermamu akan naik bersama-sama dengan doa dan persembahan itu sampai ke hadirat Allah. Dan bahasa asli untuk hadirat Allah adalah bibir dan mulut Allah. Saudara, bahasa asli untuk hadirat Allah dalam Kisah Rasul 10 itu adalah bibir dan mulut Allah. Jangan pernah Anda berpikir bahwa persembahan itu hanya sampai di meja persembahan. Waktu saudara sedang memberi persembahanmu, doa dan persembahan yang kau berikan itu naik bersama-sama ke mulut Allah dalam tahta kemuliaan. Jadi apapun yang saudara persembahkan bukan sampai di sini, tidak, dia sampai ke hadirat Allah. Jadi besar kecil persembahanmu, ingat baik-baik, semua itu bagian dari pekerjaan Tuhan. Ketika engkau tidak bisa mengambil bagian dalam musik, tidak bisa mengambil bagian dalam singer, worship leader, dan juga pembicara, khotbah, bahkan juga dalam penginjilan-penginjilan kepada banyak orang di setiap daerah, pedalaman, pelosok, pegunungan, lembah. Tapi saudara support pekerjaan Tuhan hambanya dan pelayan-pelayan itu, saudara sudah juga mendapat bagian yang sama dengan mereka dalam apa yang saudara kerjakan. Itu yang dilakukan dan dialami Lydia, saudara. Lydia mendapatkan bagian itu. Dia tidak mendapatkan panggung pelayanan. Dia tidak mendapatkan porsi panggung pelayanan.
tapi dia sediakan rumahnya untuk Tuhan. Dia juga mendapat bagian dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi jangan pernah ada merasa dalam hatimu dan berkata, kok saya tidak dapat bagian ya di dalam ibadah ini? Enggak, saudara ambil bagian, saudara hadir saja, saudara sudah bagian dalam pelayanan ibadah itu, saudara. Saudara menabur, itu juga bagian seperti yang juga Lydia alami, saudara. Kemudian yang kedua, pelajaran dari kisah Lydia, yaitu pentingnya persekutuan. Bagi Lydia, persekutuan itu penting. Sampai-sampai dia serahkan rumahnya, karena waktu itu di kota Filipi tidak ada sinagog, dan banyak orang-orang Yahudi yang beribadah kepada Allah nggak punya tempat untuk ibadah. Mungkin rumah-rumah mereka adalah rumah-rumah kecil. Mereka ada di perantauan. Mungkin rumah-rumah mereka adalah rumah-rumah pas hanya untuk tidur. Orang-orang Yahudi yang ada di perantauan itu bukan orang kaya. Tapi Lydia adalah orang kaya di kota itu, punya rumah yang besar. Dan dia buka rumah itu untuk ibadah. Amin. Untuk ibadah. Saya bersama dengan ibu, kita jalan di sebuah perjalanan tepat di depan kantor gubernur Yerusalem menuju kota Yerusalem tua. Kami berjalan menyusuri tempat itu berdua. Ya, kita ke Israel macam kita orang Israel kah? Tidak ada tour guide, saudara. Kita jalan-jalan di situ. Ya, kemudian kita masuk di satu tempat. Kemudian kita ketemu di sana dengan orang Yahudi yang punya toko di situ. Dan puji Tuhan, waktu kita ngomong-ngomong, kemudian istrinya bilang, saya orang Jakarta, Chinese dari Jakarta. Wow, langsung kita lancar bahasa Indonesia, saudara. Dan dia cerita, saya ada beli beberapa produk yang dijual, dan saya juga beli maket bait suci. Saya belum bikin, nanti saya berdoa cari waktu supaya kita bikin, lalu bikin dengan kacanya supaya saudara bisa lihat maket bait suci Betamikdas yang dibangun pada masa Yesus. Dan saya beli itu cukup mahal ya, kalau nggak salah berapa? $1.500 ya, $1.500 kalau tidak salah, dan cukup mahal. Dan saudara, bukan 1.500, $2.500 saudara. Dan itu bagus karena saya ingin bait suci itu dibangun, lalu kita bikin kacanya besar supaya saudara bisa lihat. Ya, kita bisa lihat semua. Nah, tapi sampai sekarang saya belum bikin itu, saudara ya. Dan dia juga waktu kami coba menawar, saya bilang, saya bisa nggak ditawar harganya? Dia bilang tidak bisa ditawar. Dia bilang, kenapa tidak bisa ditawar? Karena semua pendapatan kami untuk ibadah, dia bilang. Lalu dia ajak kami berdua, mari naik ke atas lantai 2. Akhirnya kami diajak bersama dengan ibu naik ke lantai 2. Dan di lantai 2 ternyata tempat ibadah, saudara, sinagog. Dan dia bilang, semua penjualan kami, Pak Pendeta, Pastor, dia bilang, kami kasih untuk ibadah di sini. Jadi apapun yang pastor beri, belanja buat kami sisihkan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Akhirnya kita sempat foto ya di tempat itu. Hal yang saya luar biasa dengan mereka adalah orang-orang Yahudi itu benar-benar, saudara, untuk pekerjaan Tuhan, cinta Tuhan. Mereka siapkan toko di bawah dan siapkan di atas sinagog. Dan semua pendapatan toko di bawah, semua untuk Tuhan dia bagikan juga, saudara. Luar biasa, amin. Dan dia bilang, saya bilang, banyak gak orang belanja? Banyak, dia bilang, banyak. Dan benar, saudara, ternyata tidak hanya kami yang datang dari bangsa-bangsa, orang asli penduduk kota Yerusalem juga suka belanja di tempat itu. Karena apa? Karena mereka adalah
pengusaha atau pedagang yang selalu menyumbangkan bagi pekerjaan Tuhan dan rumah Tuhan di lantai 2-nya. Saya tanya, apakah Anda pendetanya? Ya, kita tanya, apakah dia pelayan di situ? Saya tanya kepada orang Yahudi yang istrinya orang Jakarta, dia bilang tidak, bukan kami hanya siapkan tempat, namun orang tua kami, bapaknya si pemilik usaha itulah yang menjadi pendeta di tempat itu. Ya, luar biasa saudara ya. Kita tahu bahwa pekerjaan Tuhan itu luar biasa. Dan saya melihat dagangannya laku saudara. Banyak orang beli, kita duduk di situ sedikit masuk. Dan yang beli bukan orang dari luar negeri, orang asli Israel yang membutuhkan beberapa alat-alat yang diperlukan di tempat itu. Jadi sungguh luar biasa saudara. Pelajaran dari kisah Lydia yang ketiga, hati yang terbuka. Tuhan membuka hati Lydia untuk memahami firman, ya, mengingatkan bahwa kita bukan hanya Kristen KTP saudara, namun hati yang terbuka adalah kunci pertumbuhan iman kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini kita bisa tahu mengapa Rasul Paulus itu, Bapak Ibu Saudara, ya, Rasul Paulus itu menulis dalam surat Filipi, coba kita lihat ya. Surat-surat Filipi itu tulisannya tuh manis dan indah. Ya, coba kita lihat ya. Ini surat-surat Filipi, saudara. Saudara bisa lihat. Coba lihat. Kenapa manis dan indah? Karena ternyata saya baru tahu. Ini jemaat mula-mula, saudara. Saudara bisa baca tulisan Paulus kepada Korintus, kepada banyak teguran. Ya, banyak hal-hal yang menekan gitu. Tapi coba lihat surat Paulus kepada Filipi, jemaat Filipi. Ya, saya baca dari Paulus kepada Timotius, hamba Kristus Yesus, kepada semua orang-orang kudus dalam Kristus di Filipi, dan dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan dalam setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Dan akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai kepada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudah sepatutnya lah aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Saudara, kalau baca surat Filipi itu kayak surat cinta, benar gak saudara? Paulus tuh nulis tuh kayak penuh dengan antusias, dia semangat, dia sayang gereja Filipi karena itu jemaat mula-mula. Bagaimana Paulus disambut, bagaimana pelayanan itu luar biasa di tempat itu, bagaimana dia melihat tangannya melambai-lambai, dan dia pergi ke kota itu, dan dia melihat di situ begitu banyak orang mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dan kota Filipi menjadi suatu tempat titik penginjilan terhebat sepanjang masa di dalam pelayanan Rasul Paulus. Surat cinta yang sangat indah. Kalau saudara baca lagi dalam Filipi selanjutnya, pasal 4 kita lihat. Ya, karena itu saudara-saudaraku yang kukasihi dan kurindukan, sukacitaku, dia bilang, mahkotaku, berdirilah dengan juga teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Wow, dia bilang orang Filipi itu mahkotaku. Luar biasa ya. Lalu dia bilang apa lagi? Nasihat-nasihat terakhir. Eudika ku nasihati, Sintike ku nasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan.
Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang untuk aku dalam pekabaran Injil. Bagaimana bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawan sekerja lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali aku katakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kekhawatiranmu tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Damai sejahtera melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Dan akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap didengar dan patut pikirkanlah semuanya itu. Bayangkan saudara, kalimatnya itu manis sekali. Ya, saudara baca surat Paulus ke tempat lain itu lain bunyinya saudara. Tapi waktu dia tulis kepada orang Filipi luar biasa. Lalu dia bilang juga ucapan terima kasih lagi ayat 10. Aku bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiran perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Aku katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku belajar mencukupkan dalam diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal. Dan dalam segala perkara tidak sesuatu pun yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam keadaan kenyang maupun kelaparan, baik dalam kelimpahan maupun juga kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam usahaku. Jadi orang Filipi, waktu Paulus ada penginjilan di mana-mana, dong kirim bantuan. Orang kirim bantuan untuk Paulus, saudara. Makanya ditulis surat ini. Terima kasih itu. Ayatnya yang ke-15. Kamu sendiri juga tahu bahwa orang-orang Filipi pada waktu aku mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, ini cerita awal nih. Dia cerita yang tadi itu. Dia cerita yang Kisah Rasul pasal 16. Ya, kamu sendiri juga tahu, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak satu pun jemaat yang pernah mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kutamakan bukanlah pemberian, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang diperlukan daripadamu, malah lebih daripada itu, aku berkelimpahan. Karena itu aku mau menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Kemudian dibilang lagi pada surat terakhirnya, sampaikanlah salamku juga kepada tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus. Salamku kepada semua saudara dan bersama-sama dengan aku, salam juga kepada semua saudara yang kudus, khususnya dari mereka yang ada di istana. Salam kepadamu juga dari semua orang kudus, khususnya dari mereka yang ada di istana Kaisar. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan menyertai rohmu. Jadi Paulus juga cerita bahwa pelayanannya juga sampai istana raja, dan banyak orang-orang di istana, barak pejabat-pejabat juga menerima Yesus dalam penginjilan Rasul Paulus. Dan dia bilang salam juga dari semua para orang-orang yang ada di istana Kaisar. Wow, luar biasa, amin. Saya waktu baca ini, saya baru ngerti kenapa muncul surat Filipi gitu, amin. Jadi ini adalah sebuah peristiwa. Jadi Alkitab ini sebenarnya adalah peristiwa yang berkaitan. Dan mari kita temukan belajar Alkitab itu sangat indah, saudara, amin. Karena kalau kita cuma baca per part, per bab atau begitu, kita tidak akan memahami itu. Tapi hari ini kita bisa memahami, ternyata ada hubungannya cerita Kisah Rasul pasal 16 dengan surat Filipi. Ya, dan bagaimana Paulus sangat antusias dengan kota yang pertama menjadi buah penginjilan Rasul Paulus di kota Filipi. Saya rindu saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, bahwasanya kita menjadi Lydia masa kini, kita menjadi orang-orang yang bisa bangkit melayani Tuhan. Jika engkau dipercaya Tuhan sebagai penginjil, pemberita Injil, penyampai firman, pendoa syafaat, dan bahkan mungkin engkau tidak mengambil bagian dalam pelayanan-pelayanan itu, engkau hanya hadir dalam ibadah, namun engkau memberikan kontribusi juga dengan kehadiranmu, dan
bisa seperti Lydia, percayalah, di sana ditulis tadi dalam firman Tuhan dalam Filipi surat Paulus, yang nama-namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Paulus bilang, kalian semua adalah mahkotaku dalam kemuliaan. Artinya semua umat itu dipastikan sorga menjadi bagiannya. Amin. Melayani tidak melayani, sama-sama mendapat bagian dalam kemuliaan. Ini luar biasa firman Tuhan hari ini, saudara. Mari kita menjadi pribadi seperti Lydia, yang tidak mengambil bagian dalam posisi-posisi pelayanan, tapi menjadi orang yang mensupport pekerjaan Tuhan, dan dia juga menerima bagian dari upah yang sama. Ya, upah yang sama, saudara. Upah yang sama. Mensupport pekerjaan Tuhan itu penting. Ya. Saya rindu sekali di momentum ini, sebelum kita akhiri khotbah ini, saya minta Pak Nehemia bisa maju ke depan di sebelah sini untuk bersaksi. Di Tanah Rubu karena bermasalah, kami pindah di Taluk Pantai Rendani. Dan suatu mujizat yang terjadi pada saat itu, kami kerja dekat laut, jadi kerja berapa menit saja tiba-tiba air naik. Kerja berapa menit jadi kita terlambat dari teman-teman yang lain. Pas Bapak ada pelayanan ke Manokwari, kita minta bantu Bapak untuk mendoakan. Puji Tuhan, sebelum kami bekerja tuh dari masyarakat adat situ, dia Mandacani datang tinggal tagi-tagi dong tahak wilayah. Itu kebiasaan di Manokwari begitu. Masuk sabab wilayah tetap ingat. Sudah Bapak Pendeta berdoa supaya paci yang datang tagi-tagi itu jangan datang. Dan air laut yang pada saat itu cepat-cepat naik, puji Tuhan bisa terjadi salam Bapak. Air surut lama sekali, jatuh bisa ke jatuh punya ini. Pekerjaan ini cepat. Ya, tapi suatu hal yang menjadi terbeban secara pribadi saya dengan Metua, kami lupakan Tuhan. Karena situasi yang begitu mendesak, karena kita kerja karena kelompok ya, karena kelompok-kelompok, terus karena kesibukan sehingga kami lupa bagian Tuhan. Hal itu membuat kami kembali ke titik nol. Sehingga pada saat kami menikah pada saat itu ada jemaat yang hadir juga, kami apa adanya, tapi kami mau persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Dari situ Tuhan melihat dan Tuhan tidak membiarkan kami, sehingga pada saat sampai di Sorong sini saya bekerja bersama dengan Bapak Senator, bahwa beliau punya mobil pribadi untuk melayani sekolah. Salam Bapak, kita merindu untuk bagaimana memberikan yang terbaik untuk Tuhan. 5 bulan pertama ketika kami mengabaikan apa yang seharusnya kami berikan kepada Tuhan, kami mengalami hal yang begitu susah dalam kehidupan. Tetapi ketika berkomitmen ambil doa dan puasa, akhirnya Tuhan sampaikan serius kalau mau kehidupan diberkati dalam rumah tangga. Ya, pada akhirnya saya dan Maitua berkomitmen untuk apa yang Tuhan berikan kepada kami dalam sehari-hari, kami mempersembahkan 1/10 dari setiap pendapatan itu untuk kepada Tuhan. Dan ketika kami komitmen dari hal kecil, ya kita mendapatkan ada cekeran 100, atau yang kita punya cuma 90.000. Kita tidak sebut Tuhan punya 10.000 per 10 itu. Karena kita percaya kita memakai lebih daripada yang itu kita kasih kepada Tuhan. Tuhan kasih napas hidup yang lain lebih. Kita bisa belanja, kita kebutuhan banyak, baru masa untuk Tuhan kita sekakar bagaimana. Itu tertanam dalam hati. Sehingga kita terima sesuatu, saya bilang jangan hitung yang 10% itu kecil sekali. Kita hitung 90, betul ngatur bikin apa terserah, yang penting Tuhan tuh pisahkan. Luar biasa, walaupun dengan segala keterbatasan dari apa yang kami dapatkan dari upah, namun Tuhan selalu pelihara. Tuhan selalu pelihara, dan kami rasakan itu setiap waktu. Dan puji Tuhan, setelah kemarin kita ada masuk ikut tender pekerjaan dari
SPC nasional dari Maibrat, itu dari kementerian punya kami masuk, dan memang puji Tuhan kami mendapatkan nomor urut 1, tinggal tunggu pembuktian saja di Maibrat nanti. Amin, amin. Dan memang saya percaya segala sesuatu merupakan proses Tuhan dan bukan dilihat dari berkat yang Tuhan berikan, tetapi ucapan syukur dari hati yang paling dalam untuk bagaimana melihat menopan dan pelayanan Tuhan dalam jemaat. Itu saja menjadi kerinduan, sehingga apa yang kita orang bisa persembahkan untuk Tuhan itu bisa menjadi berkat bagi pelayanan Tuhan. Ya, terima kasih Bapak Pendeta, waktu saya kembalikan. Ya, baik, puji Tuhan, haleluya, tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, hari ini kita memahami bahwa sebagai Lydia, ya, penopang pekerjaan Tuhan, itu penting Bapak Ibu Saudara Tuhan. Amin. Saya bicara ini karena ini adalah mujizat untuk kita melihat pertolongan Tuhan di masa-masa sangat sulit ini, Saudara. Jadi jangan lupa untuk semua hal, termasuk juga itu tidak hanya gaji bulanan, tapi juga Saudara untuk setiap proyek yang Saudara berikan, yang Saudara dapatkan. Dari hasil keuntungan proyek itu yang menjadi bagianmu, sisihkan lagi juga 1/10. Maka percaya hasil yang kau bagikan untuk Tuhan dan sisa yang ada menjadi bagianmu akan terus tambah dan terpelihara sampai kau dapat proyek baru lagi. Ya, jangan heran orang-orang yang setia dengan Tuhan, pasti dia akan dapat proyek, dia akan dapat proyek dan terus menerus. Ya. Jadi kalau kita lupa bagian Tuhan, rugi sendiri, Saudara. Saya sampai hari ini cinta Tuhan, bagian Tuhan saya paling takut. Saya paling takut, Saudara. Jadi demikian juga gereja kita selalu kirim 1/10 kepada sinode. Kita tidak mau tahu ya apapun yang dikerjakan oleh sinode, karena itu urusan mereka. Urusan kita adalah mengirimkannya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, demikianlah penting kita menjadi Lydia dengan hati terbuka untuk mengasihi Tuhan. Dalam penutup saudara, bahwa Lydia adalah simbol teladan iman, keramahan, kemurahan hati. Mari kita berdoa agar kita memiliki hati dan kehidupan seperti Lydia, sehingga pelayanan akan berkembang dan penuaian besar akan terjadi di kota, provinsi, di Pulau Papua, bahkan di Indonesia, mengalami lawatan Tuhan yang besar.